Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini dalam kajian Alkitab kita akan membahas mengenai kitab Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yosua dinamakan demikian sesuai dengan nama tokoh yang memegang peran utama, yaitu Yosua itu sendiri. Dan hal ini diperkuat di dalam Perjanjian Baru secara khusus di dalam surat umum, yaitu surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, Yosua di dalam bahasa Ibrani memakai kata yaitu Yehoshua, berarti Yahweh, artinya penyelamat, sedangkan di dalam bahasa Yunani memakai kata Yesaus. Yosua adalah seorang keturunan dari suku Efraim. Kita bisa membacanya di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Dan Yosua juga lahir di Mesir, yaitu kita bisa melihatnya dan membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Pada masa Musa memimpin umat Israel waktu berperang dengan orang Amalek, Yosua juga menyertai Musa. Kita bisa membaca dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Dan Yosua juga menyertai Musa di atas bukit Allah, yaitu kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua juga termasuk salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus untuk mengumpulkan informasi mengenai tanah perjanjian. Dalam hal ini adalah tanah Kanaan. Kita bisa membacanya di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. Dan pada akhir hidupnya, Yosua juga dimakamkan di Timna Serah. Kita bisa membacanya di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenai penulis daripada kitab Yosua itu sendiri, tidak ada petunjuk langsung yang menceritakan siapa yang menulis kitab Yosua. Tetapi kemungkinan sebagian besar tulisan di dalam kitab Yosua ditulis oleh Yosua itu sendiri. Hal ini dipertegas dan diperkuat didasarkan pada bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yosua pasal ke-24 ayat yang ke-26. Dan sebagian tulisan yang ada di dalam kitab Yosua juga ditulis atau dilengkapi oleh para tua-tua Israel maupun para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan beralih kepada waktu penulisan. Mengenai waktu penulisan dari kitab Yosua sendiri, kalau kita melihat dan mengkaji di dalam beberapa pasal yang ada di dalam kitab Yosua, seperti pasal yang ke-11, pasal yang ke-13, dan pasal yang ke-19, di dalam pasal-pasal tersebut kota Sur tidak disebut dan hanya kota Sidon besar yang disebutkan. Hal ini memberi kesan bahwa peristiwa terjadinya sebelum kota Sur ditemukan oleh Tutmosis III, yaitu pada tahun 1485 sebelum Masehi. Nah, sedangkan kalau kita membaca di dalam Yosua pasal yang ke-15 ayat yang ke-63, disebutkan bahwa orang Israel belum merebut atau mengusir orang Yebus. Baru pada zaman Daud, orang-orang Yebus terusir dari Yerusalem. Hal ini menunjukkan kepada kita keadaan sebelum zaman Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-11 disebutkan bahwa orang Israel harus bekerja keras membangun kota-kota Pitom dan Ramsis. Dan dari sejarah diketahui bahwa kota Ramsis dibangun kembali oleh Firaun Setos pertama, yaitu pada tahun 1302 sampai 1290 sebelum Masehi, dan Rameses II pada tahun 1290 sampai 1224 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan terjadinya penulisan kitab ini yaitu sekitar tahun 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Jadi kesimpulannya mengenai waktu penulisan dari kitab Yosua yaitu kemungkinan kitab ini ditulis pada tahun sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang penulisan daripada kitab Yosua itu sendiri merupakan kelanjutan sejarah daripada sejarah yang diceritakan
yang ada di kitab-kitab Pentatek. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan, memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga penaklukan dan menetapnya ke-12 suku Israel di Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Penaklukan mengenai tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan adalah sekitar tahun 1405 sebelum Masehi, dan kitab ini meliputi 25 sampai 30 tahun selanjutnya dalam sejarah Israel, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Kita bisa membacanya hal ini yaitu di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosua yang hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir menyaksikan bagaimana ke-10 tulah hukuman Paskah pertama, penyeberangan ajaib Laut Merah, dan tanda-tanda lainnya atau hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah, yaitu yang berbentuk adikodrati sepanjang perjalanan Israel mulai dari ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Yosua menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek tidak lama sesudah meninggalkan Mesir. Kita bisa melihatnya dan membacanya di dalam Keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Dan hanya Yosua sendiri yang menyertai Musa untuk naik ke Gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai pembantu Musa, sebagai pelayan Musa, Yosua juga merangkap sekaligus sebagai murid atau anak didik daripada Musa. Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Yosua orang yang sangat menghargai kehadiran Allah yang kudus. Yosua belajar banyak dari Musa, sang gurunya, sang tuannya, sekaligus penasehat dan pembimbing yang dipercayai oleh Yosua tentang cara-cara Allah dan kesulitan bagaimana menuntun bangsa Israel, yaitu suatu bangsa yang sangat besar. Dan di Kadesi, Yosua juga menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama dengan Kaleb bin Nun, Yosua dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan dari ke-10 mata-mata yang lain. Hal itu kita bisa membacanya di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-45. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia merupakan seorang yang beriman. Yosua merupakan seorang yang mempunyai visi, memiliki keberanian, setia, taat dengan sungguh-sungguh, tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan melakukan segala perintah yang difirmankan oleh Allah. Pada saat Yosua dipilih sebagai pengganti Musa, Yosua merupakan orang yang penuh roh. Kita bisa membacanya di dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-18 dan Ulangan yang ke-34 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut tradisi Yahudi atau menurut Talmud menyebutkan bahwa Yosua merupakan seorang penulis atau sebagai penulis daripada kitab Yosua itu sendiri. 2 kali kitab ini menyebutkan bahwa Yosua menulis kitab ini. Bukti dari dalam kitab ini dengan kuat menunjukkan bahwa penulisnya telah menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian. Di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 ada kata kita. Perhatikan bahwa Rahab masih hidup ketika penulis menuliskan kitab ini. Bagian-bagian yang ditambahkan setelah Yosua wafat seperti Yosua pasal yang ke-15, Yosua pasal yang ke-24 sampai dengan 33 mungkin ditulis oleh salah seorang tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yaitu
seperti dijelaskan dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Dan Yosua wafat sekitar tahun 1375 sebelum Masehi, dan ketika dia berusia kurang lebih 110 tahun. Kita bisa membacanya di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Nah, Bapak Ibu Saudara, adapun tujuan dari penulisan kitab Yosua ini ditulis dengan sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada Israel mengenai tanah Kanaan. Kemenangan-kemenangan penaklukan disebut sebagai tindakan penebusan Allah bagi Israel dan tindakan penghukuman atas kebudayaan Kanaan yang sudah sangat merosot. Kita bisa membaca dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kekerasan di dalam kitab Yosua harus dilihat dari perspektif kitab ini. Bukti arkeologi menegaskan kepada kita bahwa kebejatan dan kekejaman yang merajalela menjadi ciri khas dari suku-suku Kanaan yang digantikan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi tujuan daripada penulisan kitab Yosua. Adapun yang menjadi garis besar kitab Yosua ini terbagi menjadi beberapa bagian besar. Kalau saya bisa membaginya atau merangkum dari berbagai pendapat para ahli teologi, garis besar kitab Yosua bisa dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Sedangkan bagian yang kedua yaitu Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai Yosua pasal yang ke-13, ayat yang ke-7. Dan bagian yang ketiga yaitu Yosua pasal ke-13 ayat yang ke-8 sampai Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-33. Untuk bagian pertama yaitu dari Yosua pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 3 ayat 13 menggambarkan bagaimana penugasan Yosua oleh Allah sebagai pengganti Musa dan persiapan Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Sedangkan pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai pasal yang ke-4 ayat 24 itu mengisahkan bagaimana penyeberangan sungai Yordan. Dan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 menceritakan bagaimana kegiatan perjanjian bangsa Israel yang pertama di negeri Kanaan. Sedangkan bagian yang kedua yaitu dimulai dari pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan pasal yang ke-13 menggambarkan bagaimana Israel dengan taat maju melawan kota-kota otonom yang bersenjata lengkap dan memiliki tembok pertahanan yang kuat yang dibentengi dengan tembok-tembok atau benteng-benteng yang kuat. Tetapi di sini Allah memberikan kemenangan-kemenangan atas Kanaan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Sehingga Israel dapat menguasai wilayah pegunungan mulai dari selatan sampai ke utara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian kedua ini bisa juga kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama pasal yang ke-6 sampai ke-8, yang kedua pasal ke-9 sampai ke-10, yang ketiga adalah pasal ke-11 sampai ke-12. Hal ini berbicara mengenai penaklukan wilayah-wilayah yang ada di tanah Kanaan. Ini bagian yang kedua. Kalau kita melihat bagian yang ketiga yaitu dimulai dari Yosua pasal yang ke-13 sampai Yosua pasal yang ke-24 ayat 33. Di dalam pasal 13 ayat 8 sampai 22 sampai pasal 22 ayat 34 mencatat bagaimana pembagian tanah oleh Yosua kepada ke-12 suku, warisan Kaleb. Kemudian berbicara juga mengenai 6 kota perlindungan yang dikhususkan bagi bangsa Israel dan ke-48 kota Lewi yang ada di antara suku-suku Israel yang lainnya. Karena kita tahu bahwa suku Lewi adalah suku yang tidak mendapatkan hak
warisan atau tanah warisan. Sedangkan pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-24 ayat yang ke-8 menceritakan bagaimana kitab ini diakhiri dengan dua pesan perpisahan yang disampaikan oleh Yosua itu sendiri. Lalu di pasal ke-24 ayat yang ke-29 sampai ke-33 ini berisi mengenai pernyataan singkat mengenai penguburan Yosua dan Eleazar. Itu merupakan 3 garis besar daripada kitab Yosua yang bisa saya rangkum dari berbagai pendapat para ahli teologi. Sedangkan kita kalau melihat ciri khas daripada kitab Yosua, kita bisa melihat bahwa yang pertama, kitab Yosua menjadi kitab sejarah dalam perjanjian lama yang melukiskan sejarah Israel sebagai bangsa yang berada di Palestina. Yang kedua, kitab Yosua juga memberikan pengetahuan kepada kita mengenai kehebatan hidup Yosua selaku pilihan Allah untuk menyelesaikan tugas Musa, yaitu menegakkan Israel sebagai umat perjanjian di tanah perjanjian. Dalam hal ini adalah tanah Kanaan. Sedangkan ciri khas yang ketiga adalah di dalam kitab ini kita bisa melihat banyak sekali mujizat ilahi yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel. Dan ada dua hal yang paling menonjol di dalam kitab Yosua, yaitu yang pertama adalah kejatuhan Yeriko. Kita tahu bahwa Yeriko merupakan kota yang memiliki pertahanan yang kuat, memiliki benteng yang kuat. Kita bisa membacanya di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-27. Dan tetapi dengan pertolongan Tuhan, hanya bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Bangsa Israel hanya berkeliling selama 7 kali, selama 7 hari berturut-turut. Akhirnya kota Yeriko dapat direbut. Benteng Yeriko yang begitu kokoh dapat dihancurkan. Dan yang kedua yaitu perpanjangan waktu siang hari pada saat pertempuran di Gibeon. Kita bisa membaca di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu yang menjadi ciri khas selanjutnya daripada kitab ini juga adalah kitab Yosua merupakan kitab di dalam perjanjian lama yang terkemuka yang menggambarkan bagaimana konsep perang suci sebagai suatu tugas khusus dan terbatas yang ditetapkan Allah di dalam konteks sejarah keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi ciri khas daripada kitab Yosua. Nah, selain dari keempat ciri khas tadi, apakah ada ciri khas yang lainnya? Tentu saja masih ada beberapa ciri khas lainnya daripada kitab Yosua, yaitu ada 3 hal lagi yang menjadi ciri khas daripada kitab Yosua yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan dari pendapat para penafsir atau para ahli teologi, yaitu yang selanjutnya, kitab Yosua juga menekankan mengenai 3 kebenaran besar mengenai hubungan Allah dengan umat perjanjiannya, yaitu berbicara mengenai kesetiaan Allah, kekudusan Allah, dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Kemudian ciri khas selanjutnya adalah kitab ini menekankan pentingnya bagaimana mempertahankan warisan sebagai tindakan-tindakan penyelamatan Allah demi umatnya, dan pentingnya melestarikan warisan tersebut dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, yang menjadi ciri khas terakhir daripada kitab Yosua adalah kisah panjang dalam kitab ini mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Akan dan bagaimana dia mendapatkan penghukuman yang daripada Allah. Kita bisa membaca di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-26. Bersama dengan berbagai nasihat lainnya, kitab ini juga memberikan peringatan dan hukuman lainnya. Dan di dalam kitab Yosua juga menekankan pentingnya takut akan Tuhan di dalam hati setiap umat Allah. Dalam hal ini adalah bangsa Israel dan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengenai kajian Alkitab kita pada kesempatan hari
ini, yaitu berbicara mengenai sejarah penulisan kitab Yosua, dari bagaimana kitab ini terbentuk dan apa yang menjadi ciri khas daripada kitab ini. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari penulisan kitab Yosua, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen saat ini, sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia adalah mari kita belajar menekankan pentingnya takut akan Allah di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita mengekspresikan takut akan Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara kita bisa melalui doa, melalui saat teduh setiap harinya, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujian, nyanyian pujian yang kita persembahkan kepada Allah, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita takut akan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, melalui kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, kita belajar daripada Yosua, daripada sejarah yang diceritakan dalam kitab Yosua, bagaimana Allah menolong bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka yang kuat tanpa melakukan kekerasan, asalkan mereka takut akan Tuhan dan taat melakukan perintahnya. Amin untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini.